Beliau menitipkan selesaikan air bersih di utara kota. Pemerintah kota yang punya PDAM ini, sehingga kita selaku badan usaha milik daerah harus membantu masyarakat atau warga yang berdampak kekeringan itu masih bisa kita suplai air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Harian Fajar Official, kembali bersama saya Ilham Muasi. Hari ini saya berada di PDAM Makassar. Siapa yang akan kita temui? Tentu ada yang bertanya-tanya, kenapa kami harus ke PDAM Makassar? Nah, di PDAM Makassar ini adalah tempat yang paling kita mau tahu bahwa hidupnya Makassar ini ada di sini. Makanya hari ini kita ada di ruangan Direktur Utama Bapak Andi Sarum Makurada. Bagaimana kabar? Alhamdulillah, baik deh. Ya, saya mau cara menyapa Pak dan Kak karena sama-sama dari alumni Alma Mater. Alma Maternya juga alumni Fakultas Sastra. Siap, gitu siap. Siap Kak. Pemirsa Harian Fajar Official, sebenarnya kita mau korek-korek sebelum masuk ke program apalagi hampir 1 bulan ya menjabat sebagai pelaksana tugas Direktur Utama PDAM Makassar. Tapi sebelum itu kita sebenarnya mau bincang-bincang kenapa sebenarnya ditunjuk sebagai pelaksana tugas ini Pak Sar. Apalagi setelah menjadi Camat Biringkanaya, lalu kemudian lama di birokrasi, lalu kemudian pensiun. Masuk dunia kampus. Mungkin harus ada cerita sedikit ini. Atau sapa dulu pemirsa Fajar. Iya, terima kasih dari Fajar. Saya di Fajar itu sejak SMP saya sudah di Fajar di Jalan Ahmayani kalau tidak salah di situ. Kakak saya juga bekas redaktur pelaksana di sana almarhum Sarin Makurada. Jadi kalau orang bicara Fajar, saya betul-betul bangga dengan Fajar, dan terakhir ketemu dengan Pak Alwi Hamu, alhamdulillah saya di expose juga di Fajar. Saya pensiun di Camat Biringkanaya, dan pada saat itu kebetulan ada teman dari Jakarta mengajak saya untuk ke Padang untuk mengelola perguruan tinggi swasta yang bernama Universitas Eka Sakti. Dalam perjalanannya ini kami sudah 4 tahun di sana, masih ada 1 tahun masa jabatan. Saya mendaftar Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar, dan alhamdulillah lulus sebagai anggota Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar. Dalam perjalanannya ternyata PLT Dirut yang menjabat direksi pada saat ini habis masa tugasnya, karena harus 6 bulan 2 kali 6 bulan itu secara aturan itu Dewan Pengawas yang melaksanakan tugas-tugas direksi, sehingga kami ada 4 Dewan Pengawas. Yang pertama adalah Ketua Dewan Pengawas Pak Sekda sendiri, Sekretaris Daerah Kota Makassar, dan yang kedua adalah saya, dan yang ketiga ada namanya Pak Andi Aris Taufik, Andi Taufik Aris, dan Ibu Wirda. Masing-masinglah diberikan tugas oleh Bapak Wali Kota. Saya selaku Direktur Teknik dan merangkap sebagai Direktur Utama. Kemudian teman-teman yang lain ada sebagai Dirum, Direktur Umum, dan Direktur Keuangan. Sementara Pak Sekda tetap sebagai ketua pengawas karena beliau tidak membagi tugas ini. Alhamdulillah beliau memberikan kewenangan kepada kami selaku anggota dewas untuk menjabat direksi. Ada yang menarik ini Pak Sarum terkait dengan pilihan-pilihan setelah pensiun, lalu kemudian akademisi, lalu kemudian daftar dewan pengawas. Biasanya kan orang birokrat senior, apalagi kalau dia punya nama, Pak Sarum kita tahu bahwa dia punya nama, dia mantan ketua IKA, bahkan mengelola banyak. Biasanya kan orang banyak yang beralih ke politik, Pak Sarum. Kenapa? Saya pada saat pemilu yang lalu itu saya belum pensiun, 2024. Februari saya pensiun di bulan Mei, sehingga saya tidak ke sana untuk memilih itu. Dan di 2022 saya memang dikasih tugas di Padang di sana untuk mengelola sebuah perguruan tinggi swasta yang ada di Padang, sehingga untuk masuk politik itu sudah ada kegiatan juga di Padang. Jadi memang sepertinya Pak Sarum ini fase-fase dipimpin banyak orang gitu ya. Habis memimpin kecamatan paling besar, habis ini mengelola lagi yayasan, dan sekarang mengelola PDAM Makassar. Ya, ini kita
lihat ini kita ke PDAM. Ini Anda pasti ketika menjadi Dewan Pengawas pasti ada motivasi, lalu kemudian menjadi PLT. Apa yang akan coba dikerjakan nanti? Jadi pada saat kami Dewan Pengawas, kami turun, kami mendampingi Dirut PLT Dirut yang lama untuk mengetahui apa sih yang menjadi masalah dan bagaimana solusinya. Sehingga kami selalu memberikan saran dan masukan kepada PLT Dirut yang lama. Kami berikan saran bagaimana pengaturan misalnya pegawai yang betul-betul efektif bekerja. Karena sekali lagi secara teori bahwa kinerja pegawai adalah sejalan atau signifikan dengan kenaikan peningkatan kinerja perusahaan. Jadi kalau pegawai seperti teman-teman dari Fajar ini bekerja, nah pasti ada nanti kinerja ini akan menjadi kinerja perusahaan. Terutama kita ini perusahaan adalah profit oriented. Kita harus mencari profit oriented untuk apa? Untuk membiayai operasional PDAM itu sendiri, untuk menggaji karyawan, untuk sosialnya juga ada. Karena kami di PDAM ini adalah badan usaha milik daerah, tentu banyak-banyak sosialnya. Sosialnya adalah bagaimana warga itu yang kekeringan, yang butuh air, pasti kita bantu. Kenapa? Karena pemerintah kota yang punya PDAM ini, sehingga kita selaku badan usaha milik daerah harus membantu masyarakat, baik yang berlangganan maupun yang tidak berlangganan. Tapi kalau melihat distribusi air di Kota Makassar, kemarin saya melihat kita baru saja turun lapangan ke utara, termasuk mungkin di timur ya. Timur, utara. Kondisi PDAM sekarang yang kita hadapi. Jadi memang ini ada beberapa langkah-langkah pemerintah yang untuk menghadapi El Nino atau kekeringan. Karena pasti kalau kekeringan, debit air di sumber instalasi kita pasti itu menurun debitnya. Jadi kita menyiapkan mobil tangki, menyiapkan tandong, kemudian juga kami koordinasi dengan pihak provinsi, kemudian koordinasi dengan Badan Bencana, itu sudah menyiapkan 1000 tangki. 1000 tandong. Tugasnya PDM ini adalah mengisi tandong-tandong itu. Oh, artinya sudah antisipatif sekali untuk menghadapi El Nino. Daerah yang paling parah kalau Anda pemetaan PDAM sekarang? Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah dengan Talo. Ini yang memang parah, sehingga kita punya strategi bagaimana supaya bukan hanya untuk mengantisipasi El Nino. Sekarang kita sudah bekerja. Kemarin kami sudah dengar pendapat dengan Komisi B, DPRD Kota Makassar akan mengundang pihak ketiga yang mengelola sumber air kita. Disitulah nanti ditentukan solusinya seperti apa, supaya debitnya ini untuk ke ujung tanah itu bisa bertambah. Kalau untuk distribusi ke daerah-daerah tadi, apakah persoalan sambungan tidak sampai ke sana, ataukah memang debit air yang berkurang? Selain daripada debit air berkurang, tentunya adanya kebocoran pipa, di mana pipa-pipa ini memang sudah lama, dan kita akan mencari itu titiknya di mana pipa itu bocor. Kendalanya juga bahwa ini pipa sudah lama dan jalanan ini semakin hari semakin diperlebar. Contoh di Perintis, dulu kan cuma 2 jalur di situ, sekarang 4-5 jalur. Sehingga mungkin pipa kita itu sudah ada di tengah, sehingga kita kalau ada bocor memang agak susah terdeteksi, apalagi sudah terlalu dalam pipanya, sehingga itu susah kalau bukan dengan alat kita susah untuk mendeteksi. Tapi sudah dimitigasi, Pak? Sudah kita ada bantuan dari Australia, kemarin juga di Pak Wali Kota, ada dari konjen Jepang yang berkunjung untuk bagaimana membantu penyediaan air bersih di Kota Makassar. Boleh bocoran sedikit skemanya seperti apa nanti kira-kira? Apakah ada peremajaan pipa, distribusi, ataukah ada hal yang lain? Yang pertama bahwa mendeteksi pipa bocornya di mana titiknya. Itu ada alat dari Australia itu yang bisa mendeteksi bahwa di sini ada kebocoran sekian. Kita hampir 50% ini, ya mungkin sekitar 50% itu terjadi kebocoran pipa, dan rata-rata seluruh Indonesia ini PDAM mengalami ada hal demikian. Tapi kalau ada kebocoran itu, apakah memacu PDAM selain keluhan, apakah juga bisa menurunkan persoalan pendapatan, atau akan kehilangan banyak air, atau seperti apa? Ya pasti kalau
air banyak hilang pasti juga itu menurunkan menambah kerugian. Jadi memang ya satu tantangan mengelola PDAM ini karena selain ada beberapa daerah yang kemudian debit airnya yang berkurang, soal pipa yang kemudian sudah lama dan itu pasti membutuhkan anggaran besar ya kalau dia mau di permajaan. Tapi kalau untuk target jangka panjang, apakah sudah ada perencangan ke depan gitu? Ada rancangan kami sudah buat blueprint perusahaan itu sampai ke 2029 dengan strateginya seperti apa, solusinya seperti apa, masalahnya apa, sudah ada semua kami buat dan kami sudah presentasekan di depan wali kota. Ini setelah nanti ada direksi yang definitif, kami akan serahkan itu untuk ditindaklanjuti selanjutnya. Bisa dibocorkan sedikit? Salah satunya tadi bahwa di daerah ini ada bocor pipa. Solusinya seperti apa? Apakah diganti pipanya, apa segala macam. Semuanya ada di dalam blueprint itu. Artinya itu nanti blueprint itu bisa mengatasi persoalan-persoalan PDAM ini yang selama ini di situ sudah ada semua. Sudah ada. Solusinya juga sudah ada. Tapi kalau dari persentase yang kita lihat sekarang, seberapa persen distribusi air bersih untuk di Kota Makassar ini sudah sampai ke masyarakat? Pelanggan saja masih memang ada keluhan. Apalagi yang bukan pelanggan. Artinya bahwa baru 60% yang bisa kita tangani dalam hal air bersih di Kota Makassar dan itu termasuk pelanggannya. Kalau terobosan yang akan kita lakukan untuk memperkuat layanan seperti apa nanti ini? Dalam hal memperkuat layanan tentu yang ada dulu kita perkuat adalah sumber airnya itu. Ya, ada Lekop Pacing, ada Sobopu, ada Jenek Berang. Nah, itu semua kita maksimalkan, optimalkan supaya kita bisa menambah. Misalnya di CPI kan dulu cuma sedikit saja masyarakat di situ yang berlangganan. Akhirnya sekarang bertambah terus perumahan, itu tentu debitnya juga kita harus bagaimana supaya menambah. Kemudian distribusinya diperbaiki. Termasuk juga nanti ya. Jadi sepertinya memang sudah banyak rencangan ini, Pak. Iya, salah. Pelayanan respon cepat. Iya. Karena saya punya pengalaman misalnya di PDAM ini, begitu chat sedikit, responnya cepat. Kalau dia tidak ini, mobil tangkinya yang datang. Itu memang sudah diwanti-wanti. Apakah misalnya kan ada yang dapat air satu hari, ada sedikit mengadu ke pengaduan itu, tiba-tiba langsung berapa jam berikutnya langsung mobil tangkinya ada. Jadi atau ada atensi khusus? Mobil tangki kami ini kan boleh Bapak lihat waktu tadi naik kan ada mobil tangki antri di bawah yang isi. Bahkan dari TNI, dari Polri itu isinya airnya di sini. Ya, mobil tangkinya. Jadi standby terus kita punya mobil tangki dan kita juga ada siapkan tandong. Supaya mobil ini begitu isi tandong habis kembali. Kalau misalnya cergennya masyarakat itu yang diisi itu kan lama mobil kami yang standby. Itulah semua kita koordinasikan dengan lurah camat bagaimana supaya masyarakat kita dalam pemenuhan air bersihnya itu bisa dilayani dengan baik. Sepertinya memang kita berharap memang PDAM ini sudah sangat siap untuk menghadapi El Nino. Terakhir mungkin terkait dengan mengawal sampai ada definitif. Itu apakah sudah ada bayangan untuk itu? Kami ini menyelesaikan kegiatan atau tugas-tugas sebagai direksi sambil menunggu proses seleksi secara definitif. Itu pemerintah kota tentunya dalam hal ini Bapak Wali Kota yang membentuk panitia seleksi sehingga warga atau yang berminat untuk menjadi calon direksi itu bisa ikut. PLT bisa daftar? Kami selaku PLT Dewas itu tidak bisa. Kenapa? Karena kami bukan PLT asli, tetapi Dewas yang mengerjakan tugas-tugas daripada direksi yang belum ada direksinya. Makanya kami itu kolektif kolegial kepemimpinannya. Artinya memang Pak Dudut ini tugasnya adalah mengawal sampai ada mengawal, kemudian mengerjakan hal-hal yang rutin yang ada di direksi ini bersama dengan teman-teman yang dari Dewas. Nah, kalaupun nanti sudah ada definitif, ya kita kembali ke Dewas. Apa sebenarnya titipan khusus dari Pak Wali Kota terhadap PLT sekarang? Beliau menitipkan selesaikan air bersih di utara kota. Karena utara kota yang paling parah, tidak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya semuanya dalam Kota Makassar ini kita diminta untuk menyelesaikan
masalahnya. Sehingga kemarin kita ada beberapa dan sampai hari ini pun kita bagaimana supaya teman-teman atau warga yang berdampak kekeringan itu masih bisa kita suplai air. Pemirsa Harian Fajar Official, kita sudah menggeledah banyak. Terima kasih banyak ini. Siap Dinda. Pak Sarum, Pak PLT PDAM sudah memberi kita banyak pandangan terkait apa yang dihadapi PDAM, bagaimana karir beliau dan titipan wali kota itu bagaimana menjaga air bersih ini terdistribusi baik yang berlangganan bahkan yang tidak berlangganan sekalipun daerah-daerah yang krisis air dicoba untuk disuplai air bersih. Oke, saya Ilham Wasid, undur diri, kita tepuk tangan untuk beliau. Oke, kita kembali di bincang redaksi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.